Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Arlawiyah dengan nomor NIM 2102041110055. Di sini saya hendak mempresentasikan tentang makalah saya mengenai fikih muamalah kontemporer. Pada makalah saya dijelaskan tentang pengertian dari fikih muamalah kontemporer, prinsip-prinsip dalam fikih muamalah, serta berbagai persoalan dari fikih muamalah kontemporer. Dewasa ini, fikih mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama pada model transaksi jual belinya. Maka dari itu, seyogyanya kaum muslim itu dapat mengikuti perkembangan tersebut dan menggali hukum-hukum atas model-model transaksi yang baru ini. Karena apa? Dikhawatirkan ada kemungkinan-kemungkinan bahwa transaksi tersebut menjadikan kita berkubang pada harta yang haram. Langsung saja masuk pada pembahasan pertama, yakni pengertian tentang fikih muamalah kontemporer. Fikih itu artinya ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah dan digali dari dalil-dalil yang tafsili atau terperinci. Sedangkan muamalah ialah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama. Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah di kemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain. Adapun kata kontemporer itu berasal dari bahasa Inggris contemporary yang berarti sewaktu, semasa, modern atau masa kini. Apabila ketiga kata itu dihubungkan, yaitu fikih muamalah kontemporer, maka yang dimaksud ialah suatu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat terhadap kasus-kasus masa kini atau aktual yang berkaitan dengan kehartabendaan dalam bentuk transaksi-transaksi modern, kekinian, dan belum pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad yang membutuhkan keterangan hukum syariat. Karena adanya perkembangan zaman, maka permasalahan hukum pun semakin berkembang dan memerlukan putusan hukum untuk mengetahui keabsahannya. Memasuki pembahasan yang kedua, yakni tentang prinsip-prinsip dalam fikih muamalah. Prinsip-prinsip dalam fikih muamalah yaitu pada dasarnya muamalah adalah berhukum mubah atau diperbolehkan kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Adapun yang ketiga, muamalah dilakukan untuk mendatangkan suatu maslahat atau manfaat dan menghilangkan kemadorotan dalam hidup masyarakat. Yang keempat, muamalah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan. Yang terakhir, saddud dzari'ah atau memotong jalan kerusakan. Ada pula prinsip-prinsip yang harus ditinggalkan dalam muamalah, yakni 1. Maisir, adanya unsur perjudian. Yang kedua, gharar, adanya unsur penipuan. Yang ketiga, haram. Jadi barang yang diperjualbelikan atau yang dibuat transaksi itu bukan dari barang haram, tidak boleh. Yang keempat, riba, ada unsur ribanya dalam transaksi tersebut. Yang kelima, yakni batil. Nah, kelima prinsip ini tidak boleh ada dalam transaksi apapun dalam Islam. Memasuki pada pembahasan yang terakhir, yakni persoalan fikih muamalah kontemporer.
Adapun persoalan fikih muamalah kontemporer itu sangat urgent untuk diketahui umat muslim ya, karena persoalan tersebut tidak bisa lepas dari seluruh kegiatan manusia. Berikut ini berbagai bentuk persoalan yang termasuk dalam ranah fikih muamalah kontemporer yang sedang marak terjadi dalam dunia ekonomi di sekitar kita. Pertama, yakni jual beli online. Sudah kita ketahui bersama, semenjak ada COVID-19, terlebih pada saat ini PPKM, sebagian masyarakat memilih untuk membeli kebutuhan-kebutuhan mereka itu via online. Bagaimana hukum jual beli online? Maka dalam sumber yang saya dapatkan, jual beli online itu diperbolehkan karena terdapat dalil Al-Quran yang memperbolehkan jual beli. Juga Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu diperbolehkan selagi penjual dan pembeli itu saling rela, tidak ada keterpaksaan ya. Jual beli online juga mempunyai sisi positif, yakni apa? Praktis, mudah, dan cepat. Bisa memilih-milih juga. Namun jual beli online itu juga bisa berhukum haram apabila barang atau jasa yang menjadi objek transaksi ialah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, dan situs-situs yang membawa pengunjung ke dalam perzinaan. Dan haram juga apabila pada jual beli online terjadi pelanggaran perjanjian atau mengandung unsur penipuan, maka itu haram. Persoalan yang kedua saya sebutkan yaitu bursa efek. Bursa efek adalah institusi yang banyak pengaruhnya kepada ekonomi negara, terutama negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis dan liberal. Sebagian masyarakat menengah ke atas banyak mengenal saham yang merupakan surat berharga. Ada beberapa jenis saham dalam transaksi jual beli di Bursa Efek Indonesia. Tidak saya sebutkan, skip. Oleh karena itu, pengertian bursa efek secara sederhana saja adalah tempat transaksi produk-produk surat berharga, dalam tanda kutip bisa disebut dengan saham, di bawah pengawasan pembinaan pemerintah. Langsung ke hukumnya, menurut sumber yang saya baca, hukumnya itu adalah boleh dilaksanakan di sebuah lembaga keuangan yang dikenal dengan pasar modal syariah atau bursa efek syariah. Dan tidak boleh apabila memperdagangkan saham itu di pasar modal yang perusahaannya beraktivitas dalam bidang usaha yang haram, seperti perusahaan yang aktivitasnya memproduksi sabu-sabu, narkotika, serta bisnis dan apa saja yang terkait dengan jasa keuangan konvensional seperti bank dan asuransi, industri hiburan seperti tempat lokalisasi, kasino, dan lain-lain. Adapun yang ketiga adalah forex trading ya. Itu adalah bisnis jual beli atau pertukaran dua atau lebih mata uang yang berbeda yang memakai fluktuasi nilai mata uang sebagai keuntungannya. Jadi di sini forex trading itu sebagai komoditi, sebagai barang yang dijual, bukan sebagai alat pembayaran. Nah, hukum forex trading itu diperbolehkan apabila transaksi tersebut dilakukan karena kebutuhan jual beli mata uang untuk kepentingan perdagangan internasional, serta mengetahui cara penggunaan forex trading yang benar. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 175 dan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa Nabi itu melakukan jual beli emas dengan emas. Dilihat dari sumber hukum 2 tadi dan menggunakan metode kias dalam istimbat hukum, maka perdagangan forex trading ini bisa disamakan dengan hukum jual beli emas dengan emas, perak dengan perak sesuai dengan hukum pada nas yang ada, asalkan ia memang memiliki kepentingan perdagangan, bukan untuk memperoleh keuntungan semata. Persoalan terakhir yang akan saya bahas di sini adalah MLM, yaitu multi level marketing. Apa itu? Sebuah sistem penjualan langsung di mana barang dipasarkan oleh para konsumen langsung dari produsen. Para konsumen yang sekaligus memasarkan barang mendapat imbalan bonus. Nah,
Bonus tersebut itu diambil dari keuntungan setiap pembeli yang dikenalkan oleh pembeli pertama berdasarkan ketentuan yang diatur. MLM ini juga bisa disebut dengan network marketing ya, karena anggota kelompok tersebut semakin banyak sehingga membentuk sebuah jaringan atau network yang merupakan suatu sistem pemasaran dengan menggunakan jaringan kerja banyak orang yang melakukan pemasaran. Mengenai pendapat halal atau tidaknya MLM sangatlah beragam. Dalam kajian fikih kontemporer, bisnis MLM ini dapat ditinjau dari dua aspek. Satu, produk barang atau jasa yang dijual, dan dua, cara atau sistem penjualannya atau selling marketing. MLM yang menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat atau levelisasi mengandung unsur-unsur positif asalkan diisi dengan nilai-nilai Islam dan sistemnya disesuaikan dengan syariah Islam. Nah, kalau begitu, seperti yang saya sebutkan tadi, maka MLM ini dianggap memiliki unsur-unsur silaturahmi, dakwah dan tarbiyah. Karena dengan merekrut orang kan akhirnya dia banyak menjalin silaturahmi begitu. Maka ini diperbolehkan. Jadi begini, pada semua masalah yang telah saya sebutkan tadi, intinya itu apabila transaksi kontemporer yang sudah saya sebutkan tadi itu tidak bertentangan dengan syariah, baik dari segi produk ataupun sistemnya, sistem penjualannya, maka transaksi tersebut itu berhukum halal. Begitu pula sebaliknya, apabila ada yang bertentangan dengan syariah, bisa barang atau jasa yang diperjualbelikan atau sistem penjualannya yang bertentangan dengan syariah, maka transaksi tersebut dihukumi haram. Begitu. Kesimpulannya adalah, adapun perkembangan berbagai bentuk kegiatan muamalah kontemporer sangatlah banyak seperti jual beli online tadi, bursa efek, forex trading, MLM, dan lain sebagainya yang tidak saya sebutkan. Dan perubahan ini akan terus mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak akan mandek sampai sini saja. Pada intinya, hukum dari semua persoalan yang telah saya sebutkan tadi adalah apabila transaksi tersebut tidak bertentangan dengan syariah, baik dari sisi produk yang diperjualbelikan, produk atau jasa, barang atau jasa, dan sistem penjualannya juga tidak bertentangan dengan syariah, maka transaksi tersebut dihalalkan. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariah, maka transaksi tersebut tidak halal atau haram. Maka dari itu, kita ya sebagai kaum muslimin itu hendaknya mengikuti dengan baik perkembangan fikih ekonomi ini. Dan kita harus juga menggali hukum-hukum dari semua persoalan tersebut. Karena apa? Agar kita tidak berkubang pada harta yang haram. Naudzubillah. Begitu. Adapun makalah ini saya rasa hanya menjelaskan tentang garis besar saja dari persoalan fikih muamalah kontemporer. Maka dari itu, hendaknya pembaca setelah ini akan membuka buku-buku yang lebih relevan, yang lebih terpercaya untuk memperluas pengetahuan Anda semua. Baik, syukron. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada makalah ataupun pada presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.